Topik untuk pagi ini ya, sudah saya kirim PPT-nya, diferensiasi sel ya. Jadi peristiwa diferensiasi sel ini itu menyangkut apa? Dua atau tiga hal ya dari kuliah mata kuliah yang lain ya. Jadi kemarin sudah apa? Metabolisme ya kan, kemudian transportasi sel. Nah, mungkin nanti yang harusnya lebih dahulukan adalah komunikasi, komunikasi sel, ya. Jadi ada transportasi, komunikasi, nah di belakangnya ada metabolisme itu sendiri. Jadi saya lihat dulu ini apa namanya batasannya. Jadi diferensiasi sel adalah proses pematangan suatu sel menjadi sel yang spesifik dan fungsional, terletak pada posisi tertentu di dalam jaringan dan mendukung fisiologi hewan manusia ya. Misalnya sebuah stem cell mampu berdiferensiasi menjadi sel kulit. Jadi ada hubungannya juga dengan sel punca nanti ya, stem cell. Nah, sekarang saya coba dengan agak pelan-pelan ya. Anda paham nggak bahwa sel di seluruh tubuh kita ini ya, dari yang di kepala, pipi, pundak, kaki ya, itu selnya sama, isinya juga sama, ya. Isinya terutama gennya ya kan, atau DNA-nya ya dalam kromosom itu sama. Sehingga kita lihat misalnya peristiwa cloning ya, cloning apa Dolly ya, domba Dolly ya. Ya, mohon videonya di off kan. Ya. Jadi kita ingat domba Dolly dibuat adalah dengan cara mengambil sel telur kan ya dari domba betina yang satu, sel inti selnya daripada sel telur itu diambil atau dirusak, pokoknya nggak berfungsi ya. Satu. Nah, di sisi yang lain nanti kita mengambil sel diploid dari tubuh kita manapun yang mudah tentu saja ya kan. Nah, barangkali kalau dari kepala kan susah ya, ambil dari daerah perut dan sekitarnya kan. Si Dolly kan begitu. Ambil satu sel, intinya itu diambil, inti selnya dimasukkan ke sel telur yang intinya tadi apa? Dibuang atau dirusak. Ya. Nah, setelah diproses, maka muncul, misalnya ambil sel dari kalau apa kata itu dari usus, ya. Kalau Dolly sekitar kelenjar susu betina lain, ya kan? Itu dimasukkan ke sel telur, maka walaupun tentu saja prosesnya tidak mudah, teorinya mudah, prosesnya yang istilahnya masak itu yang pas yang mana itu kan, bayangkan seperti orang masak itu kan. Nah, sehingga nanti dari 270 sekian, maka satu muncul jadi bayi domba, ya kan? Jadi bayi domba. Ya. Ini kan menggambarkan bahwa apa namanya seluruh sel kita ini sama itu kan, mengandung apa namanya ya inti sel atau DNA yang sama. Ya, itu yang pertama ya, diingat ya untuk diferensiasi sel ini. Yang kedua adalah ada pertanyaan mestinya, apa itu? Mengapa di pipi kita nggak tumbuh tangan gitu atau kaki gitu kan? Ya, mengapa itu gitu kan? Ya, jadi tadi karena dari 100% DNA nanti yang diekspresikan itu sedikit ya kan? Sangat sedikit. Yang di mata ya sel apa inti sel atau gennya yang berhubungan dengan mata itu sendiri yang terekspresi, yang lain diam. Mata pun nanti macam-macam kan, yang hitam, yang putih, di dalam lagi ada corona dan sebagainya itu kan, ya kan? Kornea maksud saya, bukan corona. Kornea. Kemudian juga apa namanya di hidung kita ini kan juga hanya yang gen yang berhubungan dengan hidung itulah yang terekspresi, menyala atau bangun ya, yang lain tidur ya.
Nah, ada pertanyaan lanjutnya adalah apa buktinya ada gen yang tidur, ya kan? Jadi tadi gen ini tadi semuanya terdiri pada sel yang sama, inti selnya sama, DNA yang sama, tapi yang bangkit itu sedikit, ya, yang berhubungan dengan organ itu. Yang lain tidur, 90% lebih, 95% lebih tidur. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa buktinya ada gen yang tidur? Ah, itu ada tiga ya tadi ya, ada tiga ya buktinya ada gen tidur. Yang pertama tadi sudah cloning ya, dari satu sel diploid, bisa menjadi seluruh tubuh. Ya kita juga hewan yang banyak dicoba ya, itu sudah terjadi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada apa diri kita sendiri, Anda semuanya, ya kan? Jadi waktu kita kecil ya kan, saya juga waktu kecil, saya umur di bawah 5 tahun, di bawah balita ya, di bawah 5 tahun balita ya misalnya kan, maka nggak ada malu kita mandi bersama dengan adik kita, kakak kita yang juga balita ya kan, walaupun lain jenis gitu kan, anda perempuan, dia laki-laki atau saya laki-laki. Ah, cuma saya 10 bersaudara, perempuannya satu di bawah, jadi nggak pernah mandi dengan perempuan ya kan, kecuali di sungai. Nggak ada malu ya kan, tapi dikala sudah akil balik seperti anda sekarang ini, kalau dia cuma mandi bersama orang lain itu saya no way ya kan, ya ada rasa malu. Kenapa? Nah, ini intinya terjadi pada suatu saat diri kita masing-masing terjadi perubahan yang signifikan ya kan, yang tadinya laki perempuan hampir nggak bisa dibedakan ya kan, ya kecuali alat kelaminnya maaf ya kan, tapi begitu akil balik, ini berubah ya kan, berubah ya. Jadi di situ menggambarkan bahwa ya tadi berubah yang perempuan ya perempuan, laki-laki pada umumnya kan begitu. Mengapa demikian? Karena gen-gen kita masing-masing ini dengan hormon kita ini ya kan, pada suatu saat akil balik maka memproses semuanya, yang tidur jadi bangun. Ah, ngecowok tumbuh kumisnya dan sebagainya itu. Ini bukti kedua setelah cloning yang menggambarkan ya kan, bahwa di dalam diri kita ini ada yang tadinya gen tidur kemudian bangkit. Ya. Itu ya. Ini yang perlu difahami nanti dalam sel punca, dalam cloning tadi ya kan. Apa namanya di yang lain-lain nanti ya kan. Genetika misalnya saja. Nanti kita akan sedikit genetika juga. Nah, yang ketiga ini penelitian yang ada dilaporkan adalah saya pernah melihat sendiri. Jadi ada larva nyamuk buah kecil-kecil itu ya, yang ngerubung buah itu. Namanya Drosophila melanogaster, ya kan? Nah, di laboratorium genetika itu kemudian larvanya itu ya kan, yang mau jadi nyamuk, disinari dengan sinar ultraviolet, ya kan? Ya, dosisnya macam-macam, waktunya juga ya kan. Kemudian masuk inkubator ya kan. Nah, pada saat yang tepat ya kan, 1 atau 2 hari itu dilihat sudah jadi nyamuk itu kan. Nah, apa yang terjadi di sana? Maka kita lihat dan saya lihat juga apa namanya ini, nyamuknya yang baru ini ya kan, bukan nyamuk kecilnya kayak nyamuk, tapi sebenarnya lalat buah. Itu macam-macam kayak alien ya kan, ada yang kepalanya tumbuh kaki ya kan, ada di perutnya tumbuh tangan, jadi tangannya double gitu kan, ini macam-macam gitu. Jadi apa artinya? Bahwa itulah membuktikan bahwa gen tidur yang kalau diusik itu bangun ya itu yang ketiga ya, banyak yang lain, tapi itu sebagai bukti bahwa sebagian besar daripada gen ya kan, manusia, hewan, tanaman itu tidur ya kan. Itu ya yang saya kira penting untuk ya diingat-ingat betul.
ya, karena berhubungan nanti dengan ilmu yang lain, ya kan. Jadi bahwa semua sel dalam tubuh kita ini adalah sama, ya, mengandungi seluruh DNA atau gen dari tubuh kita ini, ya kan. Jadi di cloning tadi dari ambil manapun, ya kan, nanti akan muncul individu baru yang komplit, ya kan. Oke, itu yang pertama ya, dari awal daripada diferensiasi. Jadi istilahnya, kalau hewan atau manusia itu, ya kan, jadi setelah pertemunya sperma dan ovum, ya kan, proses menjadi zigot. Nah, dia itu akan berproses nanti ke dua arah, ya. Itu awal daripada sel punca itu sendiri, ya kan. Yang pertama, dia bisa membelah terus-menerus, ya, sel itu. Nanti hubungannya sel punca juga. Jadi dari satu titik, ya kan, inti sel sperma, inti sel ovum bergabung sangat kecil, kemudian berkembang. Nah, ya kan, pembelahan itu hubungannya dengan nanti pembelahan sel, ya kan, didahului dengan replikasi DNA. Itu nanti ya bicara sendiri. Nah, kemudian setelah itu nanti, nah ini apa disebutnya? Sel induk ini, ya kan, yang masih aslinya sama semuanya gitu kan, masih terekspresi semuanya, ini disebut dengan totipoten, ya kan. Jadi ini yang nanti dikembangkan untuk sel punca, ya kan. Jadi dari sel embrio nanti ini diunduh, ya, dipanen, kemudian dibagi-bagi, tergantung mau untuk mengobati apa, ya kan. Kalau mengobati jantung, ya dia dikembangkan menjadi sel jantung. Untuk ginjal dikembangkan menjadi sel ginjal, ya, terutama untuk terapi, ya kan. Nah, itu kan. Nah, di dalam diferensiasi nanti dari sel yang bersifat totipoten ini, ujung-ujungnya adalah yang spesifik tadi, ya kan. Oh, di sel hidung kita, mata kita, otak kita ini itu sudah spesifik. Kalau tadi totipoten, ini unipoten, uni ya. Bacanya enaknya unipoten. Nah, itu ya. Ini perlu dicatat. Nah, yang lebih hebat lagi sekarang ini adalah yang sudah unipoten, jadi sel kita ini, ya kan, bisa dikembalikan lagi ke awalnya. Ya, walaupun tidak 100%, tapi mirip dengan sel induk, ya kan. Jadi ada diferensiasi sel dari totipoten menjurus pada unipoten, ya kan. Nanti dari unipoten itu bisa kembali lagi di dalam sel punca nanti, ya kan, itu menjadi diferensiasi sel, tambah D, seperti RNA dan DNA kan, diferensiasi sel. Itu garis besarnya ya. Jadi dari sel yang totipoten, ya kan. Nah, kalau dalam kita manusia dan hewan adalah hasil fusi, ya, bergabungnya tadi inti sel sperma, inti sel ovum bergabung, ya kan, ya, berproses menjadi zigot namanya. Nah, itu proses nanti kita bisa blastosit dan sebagainya kan. Jadi nanti untuk sel punca itu hitungannya cuma 5-7 hari itu diunduh, ya kan, bisa dipakai untuk menjadi sel punca untuk mengobati segala macam penyakit. Ya, teorinya begitu ya. Walaupun ya, tapi cukup banyak, sudah ada ratusan penyakit yang bisa diobati dengan sel punca itu sendiri. Nah, ini nanti topik sendiri ya. Oke, itu yang penting di situ. Jadi diferensiasi sel itu adalah dari sel yang bersifat totipoten menjadi bersifat unipoten, ya kan? Ya. Unipoten itu artinya ya ini yang menyusun segala macam yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dalam tubuh kita, ya kan? Itu sudah unipoten. Ya. Itu namanya diferensiasi. Tapi nanti kembali lagi di sel punca, ya kan, unisel ini bisa dikembalikan seperti ke totipoten. Nah, biasanya nggak ke totipoten, plura, ya. Jadi cukup banyak, ya kan, atau multi. Jadi ya ada batasan-batasannya tentu saja kan. Makanya disebut tadi sel punca nanti. Nah, kembalikannya ini sel tua. Sel tua. Nah, yang di tengah-tengahnya nanti adalah dari plasenta, ya kan.
Jadi di tengah-tengah daripada embrio dengan tua adalah muda. Mudanya orang itu pada waktu lahir, ya kan. Jadi dari sel plasenta juga bisa dipakai sebagai sumber sel punca yang baik, ya kan. Nah, sel tua itu kalau di sel punca biasanya diambil yang umumnya itu bisa dari darah, bisa kulit dan sebagainya, tapi banyak dari sel tulang belakang, ya kan, atau tulang besar, ya kan. Jadi dari tulang diubah nanti kembali menjadi seperti sel embrio gitu kan, sehingga bisa dari sel tulang itu bisa mengobati kanker darah, ya, kanker jantung, kanker payudara dan sebagainya itu. Nah, sekarang sedang berkembang itu nanti ya. Tapi paling tidak ke sana makronya ya, secara garis besarnya begitu. Oke, jadi sel induk yang bersifat totipoten atau nanti sedikit jadi pluripoten ya, memiliki sel anak potensi yang lengkap dan banyak bermitosis terus dan berdiferensiasi, artinya berkembang sel diversi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan, ya kan. Sel anak tadi mature dan khas untuk suatu aktivitas khusus disebut unipoten. Nanti dilihat ya di halaman 2 itu kan. Artinya potensi sel itu hanya tunggal, ya, yang untuk paru-paru ya bernafas, ya kan, perut ini usus ya mencerna, ya kan, dan sebagainya. Jadi itu nanti di halaman 2 Anda lihat, ya kan. Nah, di halaman 3 sebelah kiri itu proses fusi tadi ya. Jadi bagaimana ovum ya, biasanya satu berkembang paling jadi membelahnya itu 8 atau 16 ya, itu pun sebulan sekali, ya kan. Saya nggak ada apa yang lain, tapi di cerita biologi gitu. Jadi perempuan itu sekali saja ketemuan, ya kan, ovumnya itu sekali dalam sebulan, ya kan, kemudian berkembang membelah paling 16 sel. Sementara laki-laki ini, apalagi muda ini, setiap hari, ya bukan sebulan sekali, setiap hari 300 sampai 500 juta sperma gitu kan. Nah, jadi ada videonya bagus itu. Jadi nanti itu ya istilahnya akan tawaf dulu itu mengelilingi ovum dari ratusan juta itu. Bagian mati karena ovum mengeluarkan juga zat-zat yang bisa membunuh gitu kan. Jadi ini satu ovum ini menjadi primadona gitu kan, yang ratusan juta, ya kan. Nah, dan itu tidak selalu ada yang goal masuk. Sehingga ekstrimnya nanti walaupun bapak ibu ini sudah menikah, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada yang 10 tahun nggak punya anak ya. Para nabi-nabi itu udah berapa puluh tahun ya, 50 tahun lebih nggak punya anak. Nah, pada umumnya kita manusia ini ya ada yang pada bulan pertama jadi, ada yang tahun kedua dan sebagainya. Oke, lepas dari itu, padahal yang diperlukan untuk jadi kita ini, ya kan, hanya perlu satu sperma saja. Satu sperma yang masuk ke dalam sel telur. Ini peristiwa yang perlu dikenang, ya kan, dengan artian positif. Kalau negatif nanti porno, ya kan. Positif, yaitu apa? Bahwa setiap manusia, Anda dan saya ini adalah mempunyai gen heroik, ya, mempunyai gen pahlawan, ya kan. Kenapa? Mencari satu saja bersaing dengan ratusan juta, ya kan, dalam waktu yang mungkin tidak hanya dalam sehari, dalam bertahun-tahun gitu kan. Itu yang mengambil makna dari sana. Jadi hanya satu sperma yang diperlukan membuahi ovum, ya kan. Jadi yang kita bayangkan kita dengan orang tua kita itu kan lebih aman, ya kan. Nah, jadi nanti ada sisi lain nanti bahwa di dalam gen kita ini memang gabungan dari gen bapak ibu kita itu kan. Nah, itu ya. Nah, sementara bapak ibu kita ini membawakan dari kakek nenek kita, dari pihak ibu maupun bapak, sehingga di dalam diri kita ini mempunyai bakat yang macam-macam gitu kan. Tidak harus seperti bapak ibu kita ini sendiri kan. Saya istri apoteker, anak-anak nggak ada yang apoteker, ya nggak apa-apa. Tidak harus itu kan.
karena memang gen mereka ini tidak hanya ditentukan oleh bapak ibunya, tapi ditentukan juga oleh kakek neneknya, mbah buyutnya juga itu ya. Jadi penting ya diketahui sedikit genetika tadi kan. Jadi hanya satu sperma ya untuk membuahi ovum itu sendiri. Ya nanti di gambar halaman 3 kiri atas itu kan fertilisasi namanya. Jadi fertilisasi terjadi fusi ya persatuan ya inti sel sperma dan inti sel ovum. Ada gambarnya itu baby, kemudian di sebelah kanan atas halaman 3 itu, itu prosesnya ya kan, dari sel tadi ya fusi, kemudian 5 hari, 28 hari, 34 hari ya kan, sampai nanti di situ minggu ke 40 ya kan. Di minggu ke-40. Oke. Kemudian kita di halaman 4 nanti kita lihat bahwa pertumbuhan itu nanti berhubungan dengan masalah pembelahan sel tadi ya dan pembesaran ya. Jadi selnya itu tidak satu titik lagi tapi sudah lebih besar lagi ya kan. Jadi ada pembelahan, ada pembesaran. Ya. Itu mulai dari embrio itu sendiri. Ya. Jadi kemudian di sebelah kanan diferensi sel adalah proses satu perkembangan sel ya. Jadi dari jaringan imatur nanti kita lihat menjadi matur ya, dari muda menjadi dewasa dengan fungsi yang khusus ya kan. Kemudian yang kedua ekspresi dari protein ya. Jadi dari gen itu nanti kebanyakan untuk menyusun sel dia akan melalui proses translasi ya kan menjadi protein. Sehingga nanti di situ ada hal-hal yang berhubungan dengan proses perubahan dari gen menjadi protein. Yang ketiga nanti modifikasi sitoskeletal sehingga menciptakan struktur untuk membantu fungsi yang diperlukan oleh sel yang dewasa atau mature. Ya, perkembangan embrio adalah serangkaian kejadian yang kompleks dan terkoordinasi. Ya, nanti kita akan tidak hanya mendalami ilmu biologi, tetapi juga ke arah atas, spiritual. Karena nanti prosesnya bahwa sel yang sama tadi, ya kan, dari sel embrio, dia akan disuruh, seolah-olah disuruh. Ya, kalau bahasa lain itu istilahnya ada komando keturunan, tapi bagi kita inilah Allah yang mengarahkan sel-sel itu sudah menjurus yang pertama ke 3 jaringan. Nanti di halaman berapa itu di belakang ada mesoderm, ya kan, ada ectoderm dan endoderm nanti ya di belakang itu akan tampak. Jadi dari sel yang sama kemudian boleh mengarah ke 3 jaringan tadi, ya kan, mesoderm, ectoderm, endoderm. Pertanyaannya siapa yang menyuruhnya sel itu sementara kita manusia nggak tahu menahu. Apa jawabnya? Tentu yang Maha Kuasa itu. Sang Maha Pencipta itulah yang mengaturnya, ya kan? Apa yang mengatur itu? Dari embrio kemudian berkembang, ya. Ketiga jaringan kemudian menjadi spesifik lagi ke kita kenal sekarang ini kan. Di luar ada kulit, ada mata, ada rambut, ya kan? Di dalam ada hati, ada ginjal, ada jantung dan sebagainya. Siapa yang menyuruhnya? Nah, jadi ada 2 sisi di situ ya, sisi ke spiritual, sisi biologi nanti berhubungan dengan masalah komunikasi, ya kan. Jadi antar sel komunikasinya ke 3 arah minimal, ya kan. Jadi pada diri sendiri dia juga ada komunikasi, ya kan. Seperti kita juga, walaupun diam ada komunikasi juga dengan diri kita. Kita melihat sesuatu, ya kan, melihat orang miskin, orang susah,
atau sebaliknya, maka di dalam diri kita ini ada komunikasi, ya kan. Ada rasa kasihan, rasa iri juga dua macam, ya. Iri yang jelek dan iri yang baik, ya. Jadi komunikasi itu diri sendiri sudah, apalagi dengan tetangga yang dekat. Nah, sekarang dengan WA dengan tetangga yang jauh. Jadi tetangga dekat, tetangga yang jauh itu kan. Komunikasi sel nanti belum, ya. Nanti kita akan bicara di sana, ya kan. Jadi ada juga pembawanya ini, ada yang untuk komunikasi jarak jauh, dua biasanya, ya kan, neurotransmitter dan hormon. Wah, ini cepat sekali. Anda melihat seseorang agak jauh saja, tapi kelihatan dia orang yang disenangi gitu. Cepat sekali jantung ini berdetak, ya kan? Atau sebaliknya, orang yang buat tanda mangkel, maka langsung saja dari mata set gitu kan. Ini siapa? Ini kan, ya ada komunikasi sel, ada transportasi, ya kan? Sistem transportasi. Jadi dalam sel ini itulah, ya kan, banyak hal yang kita pelajari, seperti halnya transport komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari itu, ya kan. Oke, jadi definisi sel itu perkembangan sel, ekspresi protein, dan modifikasi sitoskeletal, ya. Kemudian kiri bawah halaman 4 tadi, pada setiap fase kecepatan tumbuh kembang berbeda, ya kan. Jadi pada waktu janin di dalam perut, dalam 9 bulan saja dari satu titik yang nano, mungkin ya, nano ukurannya 0, sekian. Dalam 9 bulan bisa menjadi umumnya 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. Ibu yang diabetes biasanya nanya besar kalau enggak diet itu kan. Oke, itu ya. Kemudian masih di halaman 4, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada 5 hal. Ya, nanti ada singkat jadi Om Hing. Ya, jadi O-nya itu adalah obat-obatan, ya kan. Ya, termasuk vitamin itu saja, ya kan. Itu hubungannya dengan yang M sebenarnya, makanan, gizi. Ya, dua-duanya itu ya. Ada obat, ada gizi, ya, makanan dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap janin itu, ya kan, sejak di dalam kandungan, ya kan. Jadi kalau minum obat harus hati-hati betul, ya kan, kalau sedang hamil gitu kan. Anda melayani pasien, lihat dia pasien hamil apa enggak, ya, perempuan itu kan. Demikian juga jenisnya obat itu sendiri kan. Makanya nanti ada peristiwa yang melegenda, ya kan. Jadi dikala ibu hamil ada perasaan mual, katanya begitu, minum obat untuk menghilangkan mual. Tapi yang terjadi nanti adalah anaknya cacat, ya kan. Dia tak punya tangan, tak punya kaki, ya kan. Anda tahu apa itu obatnya? Ya, talidomid, ya, ya kan. Nanti ada gambarnya juga itu di belakang. Jadi baby yang korban talidomid, kasihan, ya kan. Awal lahir sudah cacat gitu kan. Jadi kalau nanti Anda punya anak cacat itu, alhamdulillah, perlu ya disyukuri itu, karena ada bayi yang keluar dua hal, ya kan, 3 hal, normal, tidak normal, dan meninggal. Jadi ini hubungannya dengan obat, ya kan, utamanya itu. Kemudian yang kedua adalah makanan, gizi utamanya kan. Jadi tentu saja, ya kan, makanan gizi itu dikala hamil ini menjadi penting itu kan. Karena dia juga untuk makanan daripada janin itu kan. Jadi memang harus diperhatikan, ya. Kalau salah makan ya, salah makan maka berakibat ya pada janinnya, ya kan. Jadi dia masuk di dalam kesehatan lingkungan,
Jadi ambil contoh, di daerah Jawa Timur itu ada satu kampung, ya kan, orangnya itu pendek-pendek dan idiot, kerdil dan idiot. Nah, setelah diteliti ternyata makanan mereka yang pokok itu adalah ketela pohon di sekitar rumah, ya kan, dan ketelanya nggak masalah. Pupuknya ini adalah dari baterai bekas. Ini ya kan, nggak tahu itu gimana ceritanya. Tentu saja baterai bekas ini kan mengandung banyak logam-logam berbahaya kan, mungkin termasuk PB, merkuri dan sebagainya itu. Ini jadi bukan obat menguatkan, tapi meracuni, itu berakibat buruk nanti terhadap bayi yang dikandungnya itu. Ya, ini apa tadi, obat dan makanan ya sekaligus ya. Jadi ya protein, karbohidrat dan lemak ini, sayur, buah ini harus dipenuhi kan, biar janinnya itu sehat. Kemudian ini hormonal, ini penting. Ya, mengapa penting? Karena hormon nanti saya kira di komunikasi ya. Dia hormon ini ya sebenarnya kimia juga akan ditangkap oleh reseptor di membran sel, kemudian diteruskan ke dalam sel, ya kan, kedua arah. Yang satu arah yang memberikan akibat ekspresi, yang satunya ini kalau terus menerus, ya kan, terus menerus apalagi berbahaya, dia akan masuk ke inti sel, bisa memutasi DNA. Ya, itu ya, sehingga nanti hormonal ini berhubungan sedikit berbeda dengan yang lain tadi, infeksi nanti. Apa yang dirasakan oleh ibunya ini, jadi contoh ini yang nyata. Jadi pegawai saya itu pernah mengeluh, ibu-ibu ini udah pensiun sekarang, yaitu 3 anaknya ini laki-laki semua nih. 2 ini baik sekolahnya, ngajinya pandai, dia normal baik. Yang ketiga ini nggak mau sekolah, ya, senangnya minta uang pada ibunya. Udah nggak sekolah minta uang, kalau nggak dikasih ibunya diludahi. Wah, ini kan luar biasa. Saya tanya, ini kan anakmu semua? Iya jelas. Bapaknya sama? Iya. Apa ya? Coba ceritakan kira-kira anak yang ketiga ini, anak bungsumu ini, ada apa kira-kira menurut Anda kok berbeda? Ya kan? Jadi ini ada hubungan dengan hormonal itu kan. Dia menceritakan bahwa dikala dia hamil, ya kan, suaminya cari bekerja di luar Jawa, kalau nggak salah di Kalimantan. Cuma lama nggak pernah kirim kabar, nggak pernah kirim uang, malah dia dengar bahwa suaminya menikah lagi di sana. Ini awal daripada peristiwa ini kan. Jadi ibu itu dikala mengandung si bungsu ini, istrinya apa tadi? Stres, marah, sedih, macam-macam emosi ya kan. Saya bilang, itulah kemungkinan yang menyebabkan perbedaan anak bungsumu dengan 2 kakaknya, ya kan. Lalu gimana Pak Gus? Nah, ya ini ya, yang pertama sabar gitu kan, karena mereka jadinya begitu kan karena memang ibunya ini, ya kan, suasananya nggak kondusif, ya kan. Yang kedua ya berdoa pada Allah supaya istilahnya mengembalikan, ya kan, memperbaiki anakmu itu menjadi baik. Ya. Dan setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun lebih ya, dia ngeluyur kemana-mana, pulang gitu kan. Saya lihat ibunya nih yang pensiunan buka kios makan ya, kantin di fakultas. Nah ada cowok ini, ya gimana penampilannya gitu kan, artinya lusuh gitu kan. Ya walaupun nggak lusuh sekali, tapi mukanya utamanya ini kan kelihatan
itu siapa? Ya saya tanya, itu anak saya. Oh yang bungsu itu? Iya pak. Ah ternyata udah pulang sekarang. Iya ya alhamdulillah gitu. Ya, ya ini karena doa kesabaran ya kan. Tapi ya kan dia nggak sekolah, nggak kerja yang baik, ya bisanya cuci piring gitu. Ini apa sungguh-sungguh terjadi ya, bahwa masalah hormonal ini penting, apalagi kalau dimasuki hormon dari luar ya kan. Apalagi genetik tadi ya. Jadi apa namanya, di dalam ilmu genetika hanya dua yang menentukan individu, mulai dari bakteri, cacing, hewan, manusia, tanaman, itu dua hal ya kan yang utama ini, yang Anda harus paham. Yang pertama adalah genotip namanya. Genotip itu dari bibitnya, dari keturunannya gitu kan. Jadi bapak ibunya pandai, maka anaknya pun cenderung pandai ya kan. Cenderung itu tidak harus, tapi artinya ya kemungkinan besarnya begitu kan. Bapak ibunya bodoh, ya kemungkinan bodoh kan gitu ya kan. Karena bibitnya gitu kan. Jadi ini penting bagi Anda. Ya artinya melihat nanti pasangan hidupnya juga begitu kan. Karena kan Anda akan dikaruniai anak ya kan. Itu gabungan daripada bapak ibunya gitu kan. Nah, yang penting lagi adalah soal penyakit keturunan ya kan. Nanti akan kita bincangkan. Jangan sampai Anda menyesal karena pasangan hidup Anda, suami atau istri ini mempunyai penyakit keturunan, apalagi keturunan gila gitu. Ini bibit ya, saya hanya menyatukan saja. Bibit ini menjadi penting walaupun tidak 100% mempengaruhi anak ya kan. Tapi 50-50. Yang separuhnya adalah environment, lingkungan. Nah lingkungannya kembali lagi tadi, mulai dari makanan ya kan, dari pendidikan, apalagi olahraga ya kan. Jadi ada contoh di buku genetika itu, biologi molekuler. Jadi anak kembar ini ya kan, satu tetap di kampungnya, stay di sini mana dekat Wonogiri misalnya, maaf ya, yang dari Wonogiri. Yang satu di Paris atau di London atau di New York ya kan. Sejak bayi berbeda lingkungan ya kan. Nanti setelah 17 tahun lebih ditemukan akan banyak perbedaan ya kan. Padahal istilahnya anak kembar ini kan gennya hampir sama gitu. Ini sebagai contoh apa namanya lingkungan ya kan, daripada tadi apa pengaruh hormonal juga ya. Nah ini hormonal itu lingkungan tadi termasuknya makanan, obat-obatan, pendidikan ya kan, olahraga. Nah itu juga apa namanya sangat berhubungan ya kan. Jadi itu sebenarnya selain obat juga ada olahraga. Olahraga itu kan mempengaruhi fisik ya kan, sehingga walaupun sama-sama keturunan Nabi Adam, orang Barat itu pada umumnya tinggi besar itu karena ya dua hal ya kan utamanya. Makannya banyak karena apa? Dingin. Makannya harus banyak. Ya kedua olahraga. Di Barat pada umumnya di lapangan olahraga ini banyak pak gitu kan, gratis ke sana kan. Di Indonesia ini lapangan sedikit, itu pun alun-alun jadi mall misalnya begitu ya. Jadi ini salah satu faktor ya kan. Jadi di Barat ini yang kan orangnya mungkin gak terlalu banyak juga ya. Indonesia itu sebenarnya kalau di spread ke tiap pulau ya kan itu sama saja. Cuma ngumpul di Jawa ini jadi agak susah ya kan untuk cari tempat mahal ya kan untuk membuat lapangan yang gratis untuk main anak-anak dan sebagainya itu kan. Oke, jadi secara genetik itu ada genotype, ada lingkungan termasuk tadi hormonal, obat, makanan, olahraga, ya kan? Itu berpengaruh, ya kan, terhadap apa perkembangan apa anak-anak gitu kan. Jadi dulu orang Jepang dikenal pada waktu menjajah itu kecil-kecil daripada kita, ya kan? Pendek, jago kate istilahnya. Sekarang tinggi-tinggi, ya kan? Jadi dia tetap gennya dari bapak ibunya awal-awalnya ya tetap ya kan. Nah, kemudian tadi makannya, olahraganya dan sebagainya seperti orang Barat, maka dia pun tumbuh menjadi besar gitu kan, tinggi besar ya kan. Ini dia yang mestinya dipikirkan juga oleh para pemimpin gitu kan di sana itu. Kalau ingin unggul ya otaknya gimana, fisiknya gimana ya kan, apalagi hatinya ini dipikirkan betul gitu kan. Ini pada sibuk yang lain ya sudah.
Oke, infeksi penyakit tadi sudah ya. Jadi kalau ibunya kena virus AIDS, maka bayinya cenderung kena virus juga itu kan. Nah, ini ya. Apalagi kalau narkoba ya kan, tadi obat-obatan ya, narkoba. Maksudnya bayi pun sudah pecandu narkoba misalnya kan gitu. Oke, saya singkat tadi Om Hing, O-nya obat dan olahraga ya. M-nya tadi makanan, gizi, H-nya adalah hormonal, I-nya adalah infeksi itu penyakit ya kan, G-nya genetik. Ya, jadi ini jadi pemikiran kita mudah-mudahan bisa bisa di ingat-ingat betul. Jadi di halaman 5 nanti gambarnya itu kupu-kupu ya. Ini juga maknanya banyak itu kan. Dari istilahnya telur, kemudian menjadi larva, kemudian jadi nyamuk ya kan, perubahan yang signifikan sehingga ini biasanya diberikan pada Ramadan ya kan. Ramadan itu sebenarnya mengubah kita seperti ulat ya, kemudian menjadi kupu-kupu itu kan. Jadi ini perubahan bentuk dan struktur ya, pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Itu contohnya terutama pada kupu-kupu ya kan. Jadi mengubah ukuran, bentuk, potensial membran, aktivitas metabolit dan ketangkapan sel terhadap sinyal. Nah, itu ya. Jadi ini perkembangan. Biologi perkembangan atau diferensiasi sel, ya kan? Jadi dari yang tadinya kurang khusus menjadi sel yang khusus, dari totipoten atau pluripoten menjadi unipoten, ya kan? Nah, ini setelah unipoten tadi macam-macam ya kan. Oke. Oke, sekarang faktor yang mempengaruhi diferensi sel ya. Nanti di halaman 7 itu kan, ya sebelah kiri itu yang dibuat sel punca. Sedang yang di sebelah kanan nanti adalah koordinasi ya kan. Proses diferensiasi, proses pertumbuhan dan perpindahan sel. Itu yang nanti dikenal dengan morfogenesis ya. Pembentukan, perkembangan struktur, ukuran dan bentuk organ tadi yang kupu-kupu sebagai contoh yang bagus. Oke, jadi nanti faktor yang mengaruhi diferensiasi embrionik tadi dari totipoten ada 6 di situ ya. Satu, kontrol gen ya kan. Kontrol gen ini memang ada regulasinya gitu kan. Nah, nanti ada penyakit kanker dan sebagainya karena ya, kontrol gennya dirusak istilahnya kan, tidak patuh pada aturan. Jadi di negeri maju itu salah satu cirinya adalah mereka taat pada aturan. Maaf ini baru pilkada ya, saya ambil satu contoh saja. Di Inggris itu ada seorang perdana menteri perempuan, ya kan? Kenal itu, Margaret Thatcher. Wah, perempuan ahli kimia, perdana menteri, hebat itu. Go internasional ya kan, global. Tapi suatu waktu dia mundur, padahal belum saatnya, dan dia nggak punya kesalahan apapun. Hanya kenapa? Karena diisukan ada rumor bahwa anaknya bisnis di Malaysia. Padahal aturannya nggak boleh. Mana perdana menteri, menteri dan sebagainya ya nggak boleh bisnis. Karena pasti akan KKN gitu kan. Wah, ya dia malu mundur. Bandingkan dengan Indonesia. Ya. Jadi aturannya baik kemudian dipatuhi. Maka di sini kontrol gen itu tadi hubungannya nanti yang nabrak aturan maka jadilah seperti penyakit ya kan. Mulai dari diabetes, hipertensi, kanker dan sebagainya. Itu kan karena adanya kontrol gennya ini, regulasinya itu dilanggar. Yang kedua hormon tadi sudah sistemik, kemudian letaknya. Yang keempat pertumbuhan lokal, kelima namanya matriks protein, dan yang keenam adalah growth factor. Nah, ini penting ya kan. Jadi nanti di biologi molekuler nanti kita akan lihat kontrol daripada gen itu ya. Jadi ada suatu sinyal, ada keputusan, terus transkripsi apa enggak, translasi apa enggak, ya itu ada aturan-aturan mainnya ya. Jadi pengontrolan gen terutama nanti untuk keputusan
membuat protein. Sebelum protein ya mRNA ya. Oke. Sedang growth factor ini yang mengaruhi proses division sel adalah BMP4 namanya, bone morphogenic protein, ya, yang memiliki peran penting dalam pembentukan tulang terutama, ya kan. Memang tulang ini penting. Pada amfibi BMP4 aktif pada sel yang berada pada ventral gastrula. Oke. Halaman 8 ini yang kiri bawah, pada saat pertumbuhan embrio terdapat faktor yang mempengaruhi. Ya, ini juga perlu diketahui tadi, faktor genetik, nutrisi dan lingkungan. Sebenarnya kalau di peras menjadi genetik dan lingkungan saja, ya kan. Lingkungan tadi olahraga, nutrisi tadi ya, Om Heng itu kan lingkungan itu semuanya. Oke. Nah, jadi nanti pada saat proses diferensiasi tadi dari totipoten tadi ya ke arah unipoten, maka ini disebutkan ada komunikasi, ya. Kalau sendiri faktor autokrin, kalau pada tetangga yang agak dekat parakrin, wah kalau jauh itu endokrin, ya kan, tadi dengan hormon maupun dengan neurotransmitter sehingga cepat, ya kan. Dari hanya melihat langsung jantungnya berdegup itu. Oke, 8 yang kanan bawah itu adalah diferensi sel, ya kan, dari zigot kepada 3 layar germ itu kan. Nah, nanti Anda lihat itu. Ada mesoderm, endoderm dan ektoderm. Nah, oke, itu ya saya kira yang penting. Yang lain-lain Anda baca karena waktu ya. Ada morfogenesis ya tadi, ekspresi gen mempengaruhi jumlah, jenis, interaksi sel dan lokasi sel. Oke, jadi kembali lagi mengulang, itu gambarnya adalah bahwa setiap sel dari jutaan sel embrio harus membuat keputusannya masing-masing. Nah, menurut jumlah kopi instruksi genetik dan kondisi khusus masing-masing sel. Ya, sel tubuh seperti otot, saraf dan sebagainya mempertahankan karakteristiknya karena masing mengingat sinyal yang diberikan oleh nenek moyangnya. Jadi seolah nenek moyangnya, ya kan, yang mata ya mata, hidung ya hidung. Ya kalau dari segi agama Islam tentu saja semuanya adalah Allah yang mentakdirkan, ya. Sel ini, kerombolan ini mau kemana, ya. 3 tadi, ya kan, jaringan dulu, ya, kemudian dari masing-masing jaringan jadi apa. Nah, jadi di situ ada sel pada organisme multiseluler, ya. Oke, kemudian di halaman 11 yang penting nanti adalah mekanisme, ya, diferensi sel. Ada sel tunggal, kemudian tadi diinduksi. Induksi ini seperti masak, ya, bumbunya itu akan menjadi apa. Di samping ditambah ada faktor pertumbuhan, growth factor, ya kan. Oke, jadi itu. Nah, jadi nanti ada peran hormon dan sebagainya itu di halaman 12 itu. Peran enzim, ini jelas enzim tadi untuk interaksi dan sebagainya, ya kan. Kemudian perubahan dari A, B, C, D, itu kemarin sudah kita pahami adalah enzim, ya kan. Jadi ada ratusan ribu jenis enzim dalam tubuh kita, dan kita ingat enzim itu adalah protein, ya kan, yang dibuat oleh gen. Oke. Kemudian peran hormon dalam diferensiasi, masih di bawahnya enzim tadi, ya. Hormon menjadi faktor diferensiasi ketika embrio sudah menempuh tahap organogenesis, ya kan. Ya, jadi dia hormon ini dapat merembes masuk sel, terus ke dalam hati dan sebagainya itu kan. Oke. Saya kira itu. Jadi nanti kita tengok nasib sel itu, ya, dari zigot ke 3 jaringan, ya kan, ektoderm, endoderm dan mesoderm. Saya kira itu sementara ini saya menunggu pertanyaan dari Anda. Saya tutup dulu, Anda nanti bertanya, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.